Surya jebol tuh. Tambah bahaya air masuk. Banjir akibat luapan Sungai Rajadana menerjang Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Akibatnya, sebagian barang di area gudang makanan supermarket hanyut terbawa derasnya arus banjir. Tak terkecuali, 19 motor karyawan hilang terbawa arus banjir. Pasca banjir bandang menerjang kawasan ini, sejumlah petugas dari TNI Polri diterjunkan ke lokasi untuk membersihkan lumpur yang mengendap di area gudang makanan setebal lebih dari 10 cm. Banjir yang menerjang wilayah Kabupaten Cirebon melanda 16 desa di 8 kecamatan. Kondisi terparah dialami Kecamatan Sumber dan Kecamatan Tengah Tani. Bahan-bahan dari gudang Surya ya seperti makanan-makanan itu terbawa hanyut sehingga memang belum diketahui berapa taksiran kerugian. Sampai saat ini sudah motor sudah berapa? Sementara yang dapat kami informasikan ada sebanyak 19 unit motor yang terbawa hanyut dan sudah diketemukan sekitar 4 unit. Dan itu pun dalam kondisi tinggal rangka. Meski saat ini hampir seluruh daerah sudah dipastikan surut, namun potensi bencana masih tinggi mengingat curah hujan yang tinggi baik di Cirebon maupun Hulu, Kabupaten Kuningan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, situasi mencekam terjadi saat Wakil Bupati Aceh Tengah Muhsin Hasan meninjau desa Bergang Ketol, Aceh Tengah yang masih terisolir akibat terputusnya akses jalan. Dalam kunjungan tersebut, Muhsin Hasan nyaris terjatuh ketika menyeberangi sungai menggunakan jembatan dari Seling Baja. Karangapar, Bantan Redo, Bergang. Bismillah. Ketegangan terjadi saat Wakil Bupati Aceh Tengah menyeberangi sungai menggunakan jembatan seling. Saat di tengah sungai berarus deras, salah satu tali pengikat terputus. Rombongan dan warga yang menyaksikan kejadian tersebut langsung panik. Wakil Bupati nyaris kehilangan keseimbangan dan hampir terjatuh ke sungai. Beruntung ia segera mendapat pegangan serta bantuan dari tim pendamping sehingga tidak sampai terjatuh ke sungai. Insiden ini menjadi bukti bahwa infrastruktur di lokasi bencana masih rusak parah sehingga bantuan hanya bisa disalurkan melalui udara atau motor. Terkait insiden ini, Wakil Bupati menegaskan bahwa kondisi akses yang membahayakan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Warga pun berharap kejadian ini menjadi perhatian serius pemerintah agar pembangunan infrastruktur dipercepat demi keselamatan dan kelancaran aktivitas masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Banjir susulan kembali menerjang sejumlah desa di Kabupaten Pd Jaya Aceh. Lokasi-lokasi yang sebelumnya sempat dihantam banjir bandang kini kembali tergenang. Banjir susulan kembali menerjang sejumlah desa di Kabupaten Pd Jaya Aceh. Banjir melanda 7 kecamatan setelah hujan deras yang mengguyur Pd Jaya sejak Rabu sore mengakibatkan beberapa sungai meluap. Jangan tanyakan debit air di Blangcu, kakak. Puluhan desa terdampak hingga warga kembali dievakuasi ke tempat lebih aman. Beberapa desa yang terdampak cukup parah diantaranya Desa Alwe Sane, Alwe Ketapang, Alwe Me, Gahru, dan Babah Kerung. Kondisi ini memicu kepanikan di tengah masyarakat. Warga khawatir terjadi banjir susulan yang lebih besar mengingat intensitas hujan di wilayah Hulu masih sangat tinggi. Luapan air juga terjadi di sepanjang aliran sungai utama di Pd Jaya. Lokasi-lokasi yang sebelumnya sempat dihantam banjir bandang kini kembali tergenang. Warga terdampak banjir dan tanah longsor di Sibolga, Sumatera Utara hingga kini masih bertahan di pengungsian. Di tengah duka akibat bencana, para pengungsi tetap melaksanakan perayaan Natal sebagai bentuk penguatan iman dan harapan. Banjir dan longsor yang melanda kota Sibolga pada 25 November lalu menyebabkan kerusakan parah pada permukiman warga. Bencana yang terjadi secara bersamaan ini memaksa puluhan keluarga mengungsi.
Belasan rumah warga rata dengan tanah, sementara 8 lainnya rusak parah. Di tengah keterbatasan dan suasana duka di pengungsian, warga tetap melaksanakan perayaan Natal di Gereja HKBP Sibolga Julu. Dengan fasilitas sederhana dan seadanya, ibadah tetap berlangsung khidmat dan penuh doa. Gereja Sibolga Julu yang berada di Kelurahan Huta Tongan-Tongah, Sibolga Utara, dipenuhi jemaat termasuk warga yang masih tinggal di pengungsian. Untuk menjamin keamanan dan kelancaran ibadah, Polres Sibolga melakukan pengamanan ketat termasuk sterilisasi dan pemeriksaan di dalam serta sekitar gereja. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Sukriyadi Tanjung, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkait perayaan Natal di lokasi bencana, kami telah terhubung dengan Ibtu Horas Batubara, Wadanki Satgas Amanusa II, polisi yang bertugas di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Selamat malam, Pak Horas. Selamat malam, Pak. Pak Horas. Selamat Natal. Baik. Boleh diceritakan, Pak, bagaimana momen perayaan Natal di sana, Pak? Apa saja yang menarik dan mungkin penting untuk diketahui masyarakat? Baik, Pak, untuk perayaan Natal di Kecamatan Batang Toru yang tadi siang, tepatnya di Desa Huta Godang, kami merayakan dengan penuh kesederhanaan, namun tidak mengurangi rasa hikmat yang dalam pada kami anggota Polri, khususnya Brimob. Kami merasakan ya begitu bangga bisa bernatal dengan masyarakat, bangga bisa bernatal dengan warga saudara-saudara kami yang terkena musibah bencana alam banjir bandang di Huta Godang. Bagaimana Anda melihat antusiasme jemaat di sana, meskipun di tengah keterbatasan, mereka juga bersama-sama dengan Anda dan anggota yang lainnya juga melaksanakan misa pada hari ini? Antusias masyarakat, Pak, sangat bagus, Pak. Walaupun dalam keadaan susah, mereka tetap antusias merasakan Natal untuk tahun ini. Tadi siang sangat banyak juga warga yang mengikuti Natal, dan kami juga sangat berbangga hati bisa bergabung dengan masyarakat Huta Godang, khususnya yang terkena bencana alam. Kami merasakan juga kesedihan yang dirasakan masyarakat, Pak. Baik, Pak Horas, bagaimana kemudian Anda bersama anggota yang lain bergotong royong dengan warga setempat untuk mempersiapkan perayaan Hari Natal pada hari ini, Pak? Bisa diceritakan sedikit, Pak, pada saat itu? Sebelumnya, untuk dari mulai tanggal 24 pagi kami sudah mempersiapkan untuk perayaan Natal, untuk malam Natal. Jadi anggota kami dari Brimob Polda Sumatera Utara ya bergotong royong bersama-sama untuk mendukung perayaan Natal, malam Natal, dan perayaan Natal tadi siang. Baik, terima kasih Pak Horas. Salam kami untuk anggota dan warga di sana ya, Pak. Selamat malam, selamat Natal, Pak. Selamat malam, Pak. Selamat Natal. Salam. Pemirsa, akibat warga masih banyak mengungsi dan wilayah terisolasi, Aceh Utara perpanjang tanggap darurat. Bupati Aceh Utara Ismail Jalil menginstruksikan agar camat terus memantau distribusi pangan. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara kembali memperpanjang masa tanggap darurat bencana hingga 29 Desember 2025. Lebih dari 4.000 rumah hilang dan 7.000 rumah lainnya rusak akibat banjir bandang yang melanda pada 26 November lalu.
Bupati Aceh Utara Ismail A. Jalil menginstruksikan agar camat terus memantau distribusi pangan dan memastikan seluruh lokasi terdampak mendapat perhatian, bukan hanya wilayah yang viral. Maka kita perpanjangkan tanpa darurat. Berapa lama? Kita rencanakan berarti dalam minggu ini 7 hari. 7 hari supaya tenda masyarakat dapat semua tempat tinggal. Kemudian kita lagi melaksanakan huntara. Bencana banjir bandang ini berdampak hampir ke seluruh Kabupaten Aceh Utara sehingga diperlukan kerja keras dan perhatian bersama dalam penanganan serta pemulihan pasca bencana. Dari Kabupaten Aceh Utara, Armia Jamil Anyus melaporkan. Pemirsa, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan meminta klarifikasi terhadap 27 perusahaan terkait dengan banjir bandang dan longsor yang menerjang Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin sampaikan klarifikasi tersebut dilakukan Satgas PKH sebagai bagian dari investigasi awal untuk menelusuri kemungkinan aktivitas usaha terhadap bencana. Ia juga mengungkap berdasar hasil klarifikasi serta analisis Pusat Riset Interdisipliner ITB, Satgas PKH menemukan korelasi kuat antara banjir bandang dan alih fungsi lahan di daerah aliran sungai. Terkait hal tersebut, Satgas PKH merekomendasikan investigasi lanjutan terhadap seluruh subjek hukum yang dicurigai, baik perusahaan maupun perorangan. Keterkaitan dengan bencana banjir bandang yang terjadi di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Satgas PKH telah melakukan identifikasi dengan temuan yakni sejumlah besar entitas korporasi dan perorangan terindikasi kontribusi terhadap bencana bandang, dan Satgas PKH telah melakukan klarifikasi terhadap 27 perusahaan yang tersebar di 3 provinsi tersebut. Adapun berdasarkan hasil klarifikasi Satgas PKH dan hasil analisa Pusat Riset Interdisipliner ITB, diperoleh temuan terdapat korelasi kuat bahwa bencana banjir besar di Sumatera bukan hanya fenomena alam biasa, melainkan terarah pada alih fungsi lahan yang masif di hulu sungai daerah aliran sungai yang bertemu dengan curah hujan yang tinggi, sehingga dampak hilangnya tutupan vegetasi di hulu daerah aliran sungai yang menyebabkan daya serap tanah berkurang. Aliran air permukaan meningkat tajam, hujan ekstrim, dan banjir bandang akibat volume air meluber ke permukaan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan siap mati untuk rakyat melawan pihak-pihak yang mau mencuri kekayaan negara Indonesia. Prabowo mengaku siap melawan siapapun untuk menyelamatkan dan melindungi kekayaan negara. Gimana negara bisa bertahan? Ini yang dikehendaki oleh beberapa kekuatan. Kalau saya bicara kekuatan asing, saya diketawain. Saya tidak peduli. Saya dipilih, saya dilantik oleh rakyat Indonesia, saya akan mati untuk rakyat Indonesia. Bagi saya, mati untuk rakyat, kehormatan bagi saya. Saya terima kasih, Satgas PKH, saya bangga dengan kalian yang bekerja. Terima kasih.